dijadikan seturut dengan kehendak Tuhan, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Sehingga semua kami menangkap isi hati Tuhan. Tolong ketika kami menyampaikan firman Tuhan ini, Roh Allah bekerja dengan leluasa, menguasai hati pikiran kami. Sehingga pikiran yang masih mengawang-awang, Tuhan tarik sehingga kami dapat fokus menangkap akan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang maha tinggi, Gembala Agung kami siap untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Semua kita yang percaya dan siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Gembalaku, kita akan baca dari Mazmur pasal yang ke-23. Saya siapkan juga sebenarnya di dalam PowerPoint saya. Tinggal kita baca bersama-sama. Bagi saudara yang tidak membawa Alkitab, bisa membaca bersama dengan saya di atas ya, di screen ini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku ke air. Ia membaring aku ke yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah masuk pada hari yang ke-15 di tahun yang baru ini. Kita sudah masuk hari yang ke-15. Tentu Bapak Ibu sudah merasakan bagaimana kita menjalani tahun 2023 bukan dengan hikmat manusia, bukan dengan hikmat dunia ini, tetapi kita menjalani dengan hikmat Tuhan. Oleh sebab itu tidak salah kalau tahun ini kita mencanangkan tema Tuhan adalah gembalaku. Sepanjang saudara jadi domba yang mengikuti arahan dari gembala, saudara tidak akan tersesat. Sepanjang saudara tidak mencari jalannya sendiri, saudara akan selamat. Amin. Nah, oleh sebab itu kita lihat dulu apa kata dunia. Jokowi berkali-kali mengatakan bahwa ini dikatakan tahun yang penuh tidak kepastian. Kenapa saudara-saudara? Dikatakan akan terjadi 60 negara dalam tahun ini ambruk ekonominya. Itu kata pakar, itu kata para ahli. Ya, apa penyebabnya? Penyebabnya banyak, saudara. Disebabkan karena faktor mungkin oleh karena terjadi inflasi, terjadi pasca pandemik ini belum pulih, atau seperti Eropa itu terpukul oleh karena suplai yang mereka biasa terima dari Ukraina itu berhenti, gas dan segala macam, sehingga harga melonjak. Di Eropa sekarang agak susah, saudara-saudara. Ini disebabkan oleh karena faktor resesi global. Itu kata para ahli. Lalu apa kata para astrologi? Kan minggu depan kita akan merayakan Xinjia ya, Imlek, Gongqi Facoy, gitu. Ya. Tahun baru Cina. Ini kata tahun kelinci air. Kalau dibilang oleh para astrologi bilang ini katanya tahun bersahabat, karena kelinci itu binatang jinak, akan mendatangkan berbeda dengan ramalan para ahli. Katanya tahun ini baik. Itu adalah prediksi. Semuanya itu adalah ramalan. Semuanya itu adalah pandangan-pandangan. Sekarang pilihan ada di tangan saudara.
Saudara mau ikut apa kata para pakar mengenai dunia ini? Saudara mau ikut apa kata para ahli mengenai ekonomi dunia? Atau saudara percaya kepada apa? Sio saudara. Puji Tuhan saya gini-gini jelek-jelek begini pernah melayani 11 tahun ya di gereja Tionghoa Kitokwahui, jadi tahu sedikit. Orang Tionghoa itu dalam hidupnya cuma punya tiga harapan, yaitu 3H. Pertama, hoki, ya hoki, dapat rezeki. 2, punya hopeng, teman. Kalau tidak ada teman, wah repot ya. 3, punya hong shui. Hoki, hopeng, hong shui itu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan orang Chinese. Katanya kalau tidak punya 3 itu, hong yam. Saudara percaya itu? Ya, itu terserah saudara, ya. Tetapi kita ada di dalam gereja, kita ada di rumah Tuhan. Kita punya Alkitab yang adalah wahyu Tuhan yang menuntun kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Alkitab ini adalah surat cinta Tuhan. Jadi saudara-saudara jangan lebih alkitabiah daripada Alkitab. Jangan lebih rohani daripada Tuhan Yesus. Kita harus ikut apa kata gembala kita, yaitu Yesus Kristus. Lalu sebab itu mari kita akan masuk untuk kita melihat satu persatu jaminan yang Tuhan berikan kepada kita tatkala kita sebagai dombanya Tuhan dan Tuhan Yesus Kristus adalah gembala kita. Tetapi kalau saudara mau cari jalan sendiri, tapi kalau saudara mau suka-suka sendiri terserah. Saya tidak mengajarkan teologi prosperity, saya tidak mengajarkan teologi kemakmuran, tetapi kita akan melihat firman Tuhan yang sungguh luar biasa dari Mazmur 23. Mazmur 23 ini dibuka dengan satu kalimat yang sangat dahsyat luar biasa. Dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Lalu kalimat selanjutnya, takkan kekurangan aku. Kata takkan kekurangan aku ini perlu digarisbawahi. Karena kalau berbicara tentang kekurangan aku, itu berbicara tentang aspek kehidupan kita. Bahwa semua kita yang hadir di sini maupun yang di rumah terikat dengan hukum kebutuhan. Masing-masing orang punya beda-beda kebutuhan. Mungkin dia yang ini tidak butuh, tapi yang ini butuh. Oleh sebab itu, saya ingin membagikan tentang teori kebutuhan yang sudah sangat kita kenal, yang dilontarkan yaitu oleh Abraham Maslow. Ya, yang pertama saudara, bahwa kita terikat dengan kebutuhan yang menyangkut kebutuhan hidup atau dasar. Mungkin sebagian orang tidak membutuhkan ya masuk dalam kebutuhan ini, yaitu kebutuhan dasar ini. Ada 4 hal kalau berbicara tentang kebutuhan, yaitu udara, lalu kedua air, ketiga makan, keempat suhu tubuh yang teratur. Kita masih segar ingatan kita waktu kita COVID. Bagaimana kita masuk gereja diukur suhu tubuhnya. Kalau suhu tubuhnya 38, saudara diduga ya terkena COVID sehingga nggak boleh masuk. Ini kebutuhan saudara. Nah Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan mengerti dan Tuhan paham sekali. Sepanjang saudara menjadi dombanya Tuhan, Tuhan akan peduli dengan segala kebutuhan yang kita butuhkan. Kalau kita sudah mungkin tidak lagi membutuhkan kebutuhan yang pertama ini, kita masuk kepada kebutuhan yang kedua. Ya.
Kita sudah bisa mengatasi semua kebutuhan kita, baik itu udara, baik itu makan, minum, suhu udara, jiwa kita tenang, saudara. Kita tenang di dalam hidup kita. Ada jaminan, ada apa? Ada kepastian. Kita tidak mikir besok mau ngapain. Semua sudah dijamin oleh Tuhan. Ada ketenangan. Ini hal yang penting dalam hidup kita. Ketenangan. Itu yang pertama. Kebutuhan yang pertama. Yang kedua, saya cepat saja, yaitu kebutuhan keamanan. Apa yang saudara butuhkan? Di sini mengenai keamanan, ada rasa aman. Yaitu pertama kita butuh perlindungan. Kedua kita butuh tempat tinggal. Ketiga kita butuh penghasilan yang tetap. Keempat kita butuh persediaan makanan. Dan yang kelima kita butuh apa? Tidak ada teror. Saya masih ingat saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus. Bagaimana waktu resesi pertama tahun 98, minyak sampai habis, saudara, di supermarket. Orang begitu khawatir, sehingga mereka ingin beli minyak sebanyak-banyak untuk stok, supaya di rumah aman. Ya, baru-baru ini juga minyak kumat lagi. Ya, nah ini yang dibutuhkan, rasa aman, saudara. Rasa aman di dalam kehidupan kita. Ini kebutuhan yang kedua di dalam kehidupan kita. Rasa aman. Sekali lagi, sepanjang kita jadi dombanya Tuhan, sepanjang kita menempatkan Yesus Kristus sebagai gembala agung dalam hidup kita, saudara tidak akan mengalami 5 hal yang saudara rindukan, yaitu perlunya rasa aman. Karena Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan peduli apa yang kita perlukan dan kita butuhkan. Tentunya tidak seperti kita membalik telapak tangan, tidak, saudara. Ada proses, ya. Di dalam ikut Tuhan itu ada proses. Misalnya kita bergumul untuk tempat tinggal, ya bukan berarti kita mudah mendapatkan tempat tinggal, tidak. Ada orang yang terus-menerus jadi kontraktor walaupun sudah menikah 20 tahun, bukan kontraktor, dia bangun rumah, tiap tahun pindah, ya. Kontrak, pindah, kontrak, itu kontraktor. Ya. Puji Tuhan, saya tidak kontraktor, saudara. Ya, cuma sempat jadi kontraktor 2 tahun saja. Setelah itu Tuhan kasih kami rumah. Tapi tidak semua orang gampang, ada proses. Nah, proses itulah yang kita butuhkan, kita sebagai dombanya Tuhan untuk taat kepada gembala kita. Kalau kita cuma semua dipenuhi kebutuhan kita jadi anak gampangan. Kita tidak ada pergumulan. Tuhan memberikan kepada kita pelatihan-pelatihan supaya iman kita mantap, supaya kedewasaan iman kita mantap. Seperti itu. Lalu sebab itu saudara, tahun ini kita canangkan, jadikan Yesus Kristus adalah gembala kita sepanjang tahun 2023. Apapun kebutuhanmu, apapun yang menjadi kerinduanmu, Tuhan akan tolong, tetapi bukan dengan cara kita, tetapi dengan cara Tuhan. Amin. Kalau teologi prosperity, kita butuh tetapi dengan cara kita. Tetapi kalau kita menjadikan Yesus sebagai gembala agung kita, kita butuh tapi kita mendapatkan dengan caranya Tuhan. Beda. Ya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan sampai kehilangan pembahasan-pembahasan sepanjang 1 semester ini. Saya sudah siapkan materi-materi bagaimana kita menjadi domba-dombanya Tuhan yang baik. Supaya hidup kita maksimal. Amin. Hidup kita maksimal. Maksimal di dalam Tuhan. Yang berikut, saya cepat saja saudara. Ya. Yang ketiga,
Dikatakan di sini, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya. Lalu yang ketiga, kebutuhan secara sosial. Apa yang kita butuhkan di sini? Yang kita butuhkan mempunyai teman. Kita diciptakan sebagai makhluk sosial, kita harus bersosialisasi, kita harus berinteraksi. Kalau kita tidak bersosialisasi, kita tidak punya hopeng, wah rugi sendiri, saudara. Ya, tidak. Kita harus bersosialisasi, kita punya teman. Oleh sebab itu, saudara, ya, kita butuh mengasihi dan dikasihi. Dan tidak hanya itu, tapi juga kita harus memiliki rasa, memiliki dalam kelompok. Gereja kita ada KKA, ya, ada KKA, disitulah kita merasa memiliki di dalam kelompok. Saya senang sekali kita sudah ada KKA sehingga kita seperti saudara. Kalau kita ada pergumulan, ada masalah, kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Itu tujuan kita, saling menguatkan, saling encourage. Tetapi kalau saudara menyendiri, saudara berdiam diri, kita menyalahi kodrat alam bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Kalau saudara mengasingkan diri, menarik diri, itu salah saudara sendiri. Tuhan ciptakan kita sebagai makhluk sosial, kita harus punya komunitas yang sehat. Nah, komunitas yang sehat itu gereja kita mewadahi dengan KKA. Oleh sebab itu bulan depan kita akan mulai lagi. Karena bulan ini semua saudara sibuk untuk mempersiapkan Sintia, mungkin ada yang pulang ke pulau atau kemana, ya. Jadi kita sampai selesai Sintia, baru kita tancap gas lagi. Amin. Supaya kita saling bertumbuh bersama. Itu tujuan kita. Itu tiga hal itu sudah saya bahas di awal tahun yang lalu. Pas mati lampu ini sudah saya bahas, saudara. Ya, jadi saya mau meneruskan sisanya. Saudara mau teruskan sisanya? Oh diam saja? Masih lama ini. Ya, masih lama belum bunyi, saudara. Kita masuk sekarang kebutuhan yang keempat. Saya belajar tepat saja. Yaitu yang keempat, saudara di sini, ya. Ini ayat firman Tuhan untuk menegaskan kebutuhan yang ketiga. Yang keempat sekarang, saudara. Yaitu dikatakan di sini, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya, yang keempat yaitu self-esteem atau rasa respect, dihormati. Apa kebutuhan di sini, saudara, yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan, kita dihargai. Setiap kita butuh dihargai. Siapapun saudara, gelar apapun saudara, siapapun status saudara, kita butuh dihargai. Kalau saudara ngomong satu dengan yang lain, bagaimana perasaan saudara kalau saudara ngomong, teman saudara matanya kemana-mana. Ya, kalau orang Jakarta bilang jelalatan. Kalau saudara salam, matanya begini. Kita tidak dihargai. Saya pernah diprotes, saudara-saudara, ya namanya pendeta ya terima saja. Pas salaman diajak ngomong, jadi begini nggak dengan, oh Pak Wasis ini sebagai pendeta tidak menghargai saya. Ya, seperti itu. Kita butuh dihargai. Makanya kalau bicara, tataplah orang. Kalau salaman, salamlah sungguh-sungguh. Jangan kemana-mana, fokus. Saudara. Karena kita butuh dihargai. Apapun jabatan saudara, semua orang butuh dihargai. Itu yang pertama. Yang kedua, kita butuh dihormati juga. Ya, bukan ini kita gila hormat, bukan. Tetapi kita butuh dihormati, bukan kita mencari-cari kehormatan, tidak. Tetapi itu dengan sendirinya. Lalu juga apa? Kita butuh diakui. Kita butuh diakui.
Setiap kita butuh diakui, saudara, ya. Dan yang terakhir, yaitu kita merasa berharga. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati saudara. Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiran saudara. Tuhan tahu apa yang menjadi kehendak dalam hati saudara, kerinduan saudara. Tuhan tahu. Karena firman Tuhan katakan bahwa kita adalah berharga di mata Tuhan. Amin. Saudara berharga di mata Tuhan. Dan nilai saudara itu tidak bisa dibandingkan dengan seluruh harta kekayaan yang ada di Batam ini. Allah begitu peduli. Dia menghargai saudara. Sehingga dia katakan kita ini adalah biji mata Allah. Oleh sebab itu kalau saudara ada di dalam Tuhan, saudara akan mendapatkan keempat hal ini dalam hidup saudara. Saudara akan dihargai, dihormati, diakui, merasa berharga. Tetapi kalau manusia dunia ini menghormati, menghargai sesuai dengan fungsi saudara. Ya, ketika kita punya jabatan yang terhormat, apalagi kita di pemerintahan, orang akan menghormati kita. Salaman sampai nunduk. Kalau saudara datang ke gereja pakai mobil yang keren, langsung banyak yang salami saudara. Tapi kalau saudara datang udah acak-acakan, apalagi pakai sepeda, tapi tidak ada di sini, saudara. Tidak ada di sini. Jemaat Tesalonika begini. Satu kali saudara, di Korea, ya, itu beberapa hamba Tuhan diutus untuk studi banding. Ada 10 pendeta dari Gereja Kristus. Rencananya 2 minggu di Seoul, melihat kenapa gereja-gereja di Korea itu luar biasa. Kalau di Korea, saudara-saudara, itu gereja kosong, itu cuma jam 2 pagi sampai jam 3 pagi. Ya, bukan 1 minggu kosong. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka kuat sekali berdoa. Mereka kuat sekali berdoa. Satu kali rombongan pendeta ini, ya, ada di gereja itu, banyak orang yang bekerja. Dia pegang sapu, pegang pel. Cuman penampilannya keren. Penampilannya keren. Pakai dasi dan merek bajunya juga merek baju yang mahal. Pierre Cardin, ya, Hammer, segala macam, Valentino. Ini bukan orang-orang biasa. Lalu rombongan pendeta itu tanya, itu siapa? Oh, itu Vice President Hyundai. Jadi mereka menganggap gereja ini rumah kedua mereka, jadi mereka tidak gengsi. Apapun jabatan saudara, sehebat apapun di gereja sama. Saudara domba-dombanya Tuhan. Saudara pernah dengar Presiden Jimmy Carter? Presiden yang luar biasa. Waktu dia jadi gubernur, dia datang ke gereja lokal, datang kepada pendeta, Pak Pendeta, apa yang bisa saya lakukan untuk pelayanan di gereja? Ya, di sini kekurangan guru sekolah minggu. Oke lah Pak Pendeta, saya jadi guru sekolah minggu. Gubernur jadi guru sekolah minggu. Jadi Presiden Amerika di Washington DC dia datang lagi ke gereja lokal, di gereja baptis. Pak Pendeta, saya sekarang sudah pindah ke Washington DC. Apa yang bisa saya lakukan untuk di gereja? Di sini butuh pelayanan sekolah minggu. Oke, saya bantu. Kita belum jadi presiden, belum jadi gubernur, baru jadi kepala bagian penitipan sepeda aja sombong, saudara. Gak mau ngapa-ngapain. Kalau saudara merendahkan diri, sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan, Tuhan akan angkat kita. Sehingga kita akan mendapatkan respect, akan dihormati, diakui, dan merasa berharga. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan.
jadilah domba-dombanya Tuhan. Dan jadikan Yesus adalah gembala agung kita. Kita bisa punya status di tempat kerja kita. Kita punya status di tempat kita di mana kita berkarya, tapi di gereja kita sama. Ingat Tuhan Yesus katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Semua bangsa muridku. Dia tidak akan tentukan secara khusus semua bangsa. Arti semua orang. Aku akan baptislah mereka dalam namaku, aku akan menyertai mereka. Jadi itu yang keempat, saudara. Untuk jadi domba-dombanya Tuhan tidak mudah. Butuh untuk rendah hati. Kalau kita tidak rendah hati, kita tidak bisa jadi domba-dombanya Tuhan. Karena kehormatan, respek, promosi itu datang dari Tuhan. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir. Sedap ya. Cepat sekali Pak Wasis ya. Yang kelima, saudara. Yang kelima, tadi ini sudah kita bahas di sini, mari kita baca, dikatakan Mazmur 23 ayat 5, 1, 2, 3, engkau menyediakan hidangan iya, itu yang keempat. Yang terakhir, yang kelima, saudara. Yang kelima, yaitu dikatakan demikian. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya. Umumnya, saudara-saudara, kita yang kelima, menurut teori kebutuhan, yaitu kita ingin mencari aktualisasi diri. Di dunia ini, saudara-saudara, orang barat itu ada jargon. Orang barat mati oleh karena namanya. Sehingga dia tahu ada risiko yang besar untuk mendaki gunung tertinggi Mount Everest. Dia sudah berhasil naik dari jalur barat. Lalu dia sudah tancapkan namanya. Tetapi inilah orang barat, makanya kita tidak heran semua Guinness Book of Record itu orang barat mati oleh karena namanya. Sehingga ketika dia berhasil dari barat, dia naik dari timur. Dari timur berhasil, dia naik dari utara, akhirnya mati. Yang penting namanya terukir, itu orang barat. Orang barat mati oleh karena namanya. Orang Cina mati oleh karena apa? Oleh karena cuan. Jangan tersinggung ya. Nanti juga giliran ada untuk orang Indonesia juga ada. Saya mau katakan Tuhan adalah gembalaku. Saudara tutup toko hari Minggu, omset saudara tidak akan berkurang 1 bulan. Coba buktikan. Saya ngomong begini karena ini sudah dibuktikan, saudara. Yang terakhir, saudara. Ini benar-benar terakhir. Bukan terakhirnya, ada lagi terakhir. Ya, yang terakhir. Kalau kita, ya, dikatakan tadi orang barat oleh karena namanya, orang Cina mati oleh karena cuannya, uangnya, orang Indonesia mati oleh karena apa? Ada yang tahu? Oleh karena mimpinya. Mimpi mau jadi kaya nggak mau kerja, pasang togel. Siapa tahu tembus togel. Jadi kaya. Makanya banyak orang Indonesia, ya maaf, tidak punya spirit untuk kerja keras. Makanya mati oleh karena mimpinya. Mimpi jadi kaya tapi tidak mau kerja keras. Gimana? Ya. Nah, saudara, kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita bisa mengaktualisasi diri kita. Karena apa?
Kita tahu apa? Kita tahu apa? Tujuan hidup tertinggi kita. Yaitu kita diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Karena kita sudah tahu tujuan hidup kita, yaitu kita diam di rumah Tuhan sepanjang masa, jadi kita tidak mati-matian dalam hidup kita untuk cari uang. Kita tidak mati-matian mencari nama baik kita. Karena kita tahu tujuan hidup tertinggi kita adalah rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi saudara, sebagai satu kesimpulan, saya minta tim pemuji naik, pemusik naik, kita siap-siap. Kesimpulannya saudara, yang pertama, bahwa Tuhan akan mencukupkan kita. Ya, Tuhan akan memberikan kita ketenangan. Tuhan akan dikatakan menyegarkan jiwa kita. Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Dan yang terakhir, kita sudah memiliki tujuan hidup tertinggi. Saudara mau tahun 2023 menjadi domba-dombanya Tuhan? Dan jadikan Tuhan gembala kita? Saya tidak mengajarkan teologi prosperity. Asal saudara ikut caranya Tuhan, Tuhan akan bawa saudara untuk naik kelas, next level. Tetapi kalau kita mencari jalannya sendiri, tetapi kalau kita mau ikuti cara kita sendiri, kita akan kecewa. Oleh sebab itu, mari kita datang pada Tuhan, kita merendahkan diri, kita menundukkan diri, kita berdoa kepada Tuhan.